Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Berjumpa lagi dengan saya Irni Novita dalam acara One Day One Innovation. Tiap hari dengan inovasi-inovasi terbaru dari bumi Sriwijaya. Pada saat ini kami kehadiran Bapak Nurdiansah Arsen SPD dengan judul inovasinya yaitu Busri, Bubuk Serai Lestari. Apa sih Busri ini dan bagaimana manfaatnya untuk kita? Baik, kita sapa saja Bapak Nurdiansah Arsen. Selamat pagi Bapak Nurdiansah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, selamat datang di acara kita One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik alhamdulillah, subhanallah, sehat walafiat. Sehat walafiat, ya. Walaupun dalam masa pandemi ya? COVID-19. Nah, Bapak ini kan dari SD Lematang Lestari ya. Nah, bagaimana sih kan sekarang dalam pembelajaran ini masih daring ya? Iya, masih BDR. Bagaimana guru-guru menyikapi pembelajaran daring ini? Kalau kami di SD Lematang Lestari sendiri Bu, guru-guru sudah menyiapkan pembelajaran daring itu dengan berbagai aplikasi daring Bu. Jadi ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk guru di pembelajaran daringnya. Dengan itu ya, apa namanya, Google, ada Google aplikasi, kemudian pakai ya. WhatsApp, grup dan lain sebagainya. Ada Zoom ya. Jadi dituntut juga guru-guru untuk lebih update dengan aplikasi dan dunia teknik yang lebih tinggi ya. Baik, ini saya baca Bapak Busri, Bubuk Serai Lestari. Apa sih Pak Busri ini? Karena kan biasanya nih yang saya tahu kalau bubuk-bubuk begini biasanya nih teh. Atau kalau enggak daun sirih gitu ya, yang lebih advance atau lebih terdengar mendunia, atau bubuk kunyit. Nah, ini saya tertarik dengan Busri, bubuk serai. Apa sih latar belakang Bapak menciptakan inovasi yang berbahan baku serai? Iya, jadi awalnya gini Bu ya. Jadi serai ini kan kalau kita manfaatkan langsung sekali pakai, habis sudah Bu, nggak ada inovasinya. Ya betul. Kalau kita udah jadikan bubuk, ini bisa bertahan sampai dengan 1 tahun Ibu. Jadi gitu udah pernah kami coba, bubuk ini bertahan dalam waktu 1 tahun. Jadi masih bisa dipakai dan digunakan. Dan terus hasil ampasnya tadi itu bisa kita manfaatkan lagi untuk sebagai pupuk organik Bu. Begitu. Iya. Nah, kenapa pakai si bubuk ini ya? Maksudnya kalau dalam bentuk aslinya, kan biasanya orang kalau daun sirih bisa dicelup gitu ya, langsung daunnya atau direbus. Apa tidak bisa dengan daun sirihnya itu dikeprek, daun serainya itu dikeprek terus, atau harus dijadikan bubuk dulu baru bisa digunakan gitu? Sebenarnya secara langsung kita rebus bisa Bu, cuman untuk lebih mengawetkan saja Bu. Jadi kita tidak harus ke kebun dulu ambil, baru kita rebus, baru kita minum. Tapi ini udah kita jadikan bubuk, kapan saja, di mana saja, dan kapanpun kita mau bisa kita minum. Kenapa tertarik dengan si serai ini Pak? Ya, kebetulan di sekolah kami di SD Lematang Lestari, pemanfaatan lahan wilayah sekolah. Kebetulan sekolah kami juga sekolah adiwiyata nasional Bu. Tahun ini bakal lanjut ke sekolah adiwiyata mandiri insya Allah. Jadi beberapa inovasi-inovasi sekolah termasuk serai ini, mengingat lahan di belakang sekolah kami juga ada beberapa lahan yang bisa kami manfaatkan untuk kami tanam tanaman serai Bu. Oh, jadi di SD Lematang Lestari ini di sekelilingnya banyak ditanami oleh si serai tadi. Kami tanam ya Bu, karena ini bagian dari apotek hidup kita Ibu. Begitu. Jadi ketika setelah ditanam, dipanen, kemudian dimanfaatkan, diolah. Menjadilah ini ya. Iya. Dalam bentuk kemasan. Kemasan Bu, iya. Jadi ini bisa dibeli ya, istilahnya dibeli atau digunakan kapan saja. Para sahabat inovasi sekalian tidak harus menggunakannya dengan serainya dari aslinya, artinya pakai jadul lah, cara zaman dulu yang dikeprek atau direbus, ini tinggal diseduh saja. Iya betul. Boleh dibuka aja. Baik, nanti kita buka ya Pak. Iya. Kemudian bagaimana sih proses pembuatannya? Oh ya, kalau untuk proses pembuatannya sendiri, jadi awalnya dari serai yang kita tanam dari awal, tunggu sampai 6 bulan kita panen. Di serai tadi kita mula-mula kita cuci bersih, kemudian setelah kita cuci bersih serai itu, kita potong-potong dulu Ibu.
Jadi dipotong-potong dulu kecil-kecil sampai benar-benar kecil, kemudian kita oseng atau kita keringkan. Boleh pakai oven, boleh dioseng juga, Bu. Setelah kering baru kita tumbuk. Atau kalau cara modernnya sekarang kita blender. Iya, biar supaya dia bisa menghasilkan bubuk gitu sendiri. Setelah itu baru dikemas. Dikemas. Jadi begini Sobat Inovasi, dia minumnya kayak teh. Iya. Bisa diseduh langsung dengan air panas. Dalam kemasan kecil-kecil ini ya, Pak, dijual. Betul. Satu kemasan ini berapa isinya dan berapa harganya, Pak? Itu satu kemasan itu isinya 5, Bu. Ada 5. Iya, ada 5 isinya. Untuk saat ini belum kami jual secara luas, masih di wilayah kami sendiri. Di Inovasi ini kami harga 10.000 untuk satu ini. 10.000 untuk 5 saset. pieces. Iya, 5 pieces ya, 5 isinya. Saset, ya. Cukup ekonomis, artinya bisa terjangkau oleh para Sobat Inovasi sekalian. Apa sih manfaatnya dari segi kesehatan mungkin ya? Iya, kalau untuk tanaman serai ini sendiri, Bu, banyak kita ketahui manfaatnya, sudah tentu kita tahu manfaat dari serai ini seperti meredakan flu, untuk gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Untuk daya tahan tubuh juga, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, Bu, serai ini sangat bermanfaat, Bu, untuk menjaga imun dan daya tahan tubuh kita. Sudah ada pemeriksaannya belum ya? Maksudnya kan kalau kita itu ada IRT-nya, ada izinnya, ada apanya sehingga bisa dijual secara bebas. Nah, itu yang belum kami siapkan untuk kedepannya. Mungkin bakal kami siapkan ke depannya karena mengingat potensi ini lumayan bagus, Bu. Jadi mungkin kedepannya bakal ada pemeriksaan lebih lanjut mengenai kandungan yang terkandung di serai setelah dijadikan bubuk. Iya, uji labnya jangan lupa. Gitu, jadi kita nanti bisa ditampilkan di setiap kemasannya hasil uji labnya, apa kandungannya, kemudian MD-nya, IRT-nya, jadi dia bisa dijual secara luas dan juga bersaing ya di pasaran. Baik, keunggulan produknya dibandingkan dengan misalnya produk jahe atau produk kunyit, asam atau apa? Kalau untuk keunggulan produknya sendiri, Bu, kalau tanaman serai ini kan banyak kita jumpai di mana-mana, Ibu. Itu keunggulan yang kami kan. Kalau untuk tanaman jahe dan lain sebagainya, umbi dan lain sebagainya belum tentu kapan waktunya jadi atau tumbuh atau tidaknya. Tapi kalau tanaman serai kita tanam di pinggir rumah pun, dia bakal 6 bulan kemudian dia bakal mekar, Ibu. Bahkan satu rumpun itu bisa jadi beberapa wajan besar untuk kita olah. Satu rumpun bisa jadi Ibu, banyak, betul ya. Wajan besar. Satu rumpun kan segini kurang lebih, Bu, ya. Terus bisa kita ambil sampai ke batang yang mendekati daun yang muda. Jadi semuanya dipotong gitu ya, dipotong kemudian dijemur atau dikeringkan boleh, diongseng boleh, dijemur juga boleh, sampai benar-benar kering. Hasil akhirnya bisa jadi pupuk. Iya, setelah pemakaian kan nggak dibuang karena sekolah kita di Wiyata. Jadi pemanfaatan yang hasil akhirnya tadi, ampasnya tadi kita manfaatkan kembali untuk kita olah jadikan pupuk sebagai pupuk tanaman itu sendiri nantinya ke depan. Artinya zero waste ya. Tidak ada buangan sama sekali dari apa namanya akar, daun sampai kepada hasil akhirnya pun dimanfaatkan kembali. Iya, betul, Bu, karena dari konsep dari Adiwiyata sendiri dari tanah kembali lagi ke tanah. Baik. Kemudian sudah ada belum ya, maksudnya kerjasama dengan pemerintah ataupun dengan pihak swasta ataupun dengan pihak-pihak terkait untuk lebih mengembangkan produk atau untuk apa namanya memasarkan lebih luas? Kalau untuk pemasaran kayaknya belum sih, Bu. Cuman kalau untuk yang pengembangan inovasinya sendiri sudah ada kerjasama kami dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk sebagai inovasi sekolah bakal kami kembangkan. Cuman untuk pemasaran lebih lanjut memang belum ada dari pihak-pihak terkait yang belum terlibat. Tapi kalau untuk dari pihak inovasinya sudah ada dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Untuk ini apa namanya? Packaging gitu ya, untuk merek sudah dikolaborasikan belum dengan dinas terkait perdagangan, perindustrian gitu kan? Lebih cantik lah, maksudnya ini cantik, cuma apa mungkin kalau dengan adanya kerjasama dengan dinas terkait tentunya dia bisa ada packagingnya lebih cantik yang dengan plastik-plastik ataupun dengan apa sih yang kecil gitu, yang cantik warna-warni yang lebih eye catching. Nah, dan artinya bisa dibuat melalui pabrik gitulah. Itu lebih membuat
orang kan kalau melihat sesuatu dari tampilan luarnya dulu menarik baru dicoba. Ya mungkin nanti kedepannya bisa dikerjasamakan atau menjadi IKM lah ya, jadi bisa dibina oleh dinas-dinas terkait. Iya, gitu. Nah kemudian dalam mengembangkan produk ini apa saja hambatan yang dirasakan? Hambatan yang dirasakan, sepertinya kalau hambatan sebut nggak terlalu banyak, yang paling di pengolahannya saja, karena pengolahannya juga butuh waktu. Kita tunggu dulu bibit dari si serai tadi beberapa bulan, setelah itu baru bisa kita olah. Oh, hanya untuk apa namanya bahan baku ya? Iya. Memang bahan bakunya hanya dari daerahnya sendiri, maksudnya nggak bisa dibeli di mana gitu. Kalau kami lebih memanfaatkan di tempat kami sendiri, Bu, karena nilainya kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di tempat kita sendiri, itu akan lebih berguna lagi. Berarti harus banyak stoknya ya? Iya. Setelah digunakan tanam lagi. Iya, benar, Bu. Jadi setelah kami panen, terus kami isi ulang. Ada beberapa tempat yang kami sediakan. Jadi tempat ini panen, nanti baru ke tempat yang sebelahnya. Jadi ada seling gantian panen gitu. Silih ini ya, tanamnya silih berganti. Iya, gitu. Tidak pernah putus enggak di bulan yang pertama gitu. Jadi ini bulan pertama yang ini ditanam, ini bulan kedua. Nanti ketika yang ini panen, bulan ini berikutnya yang ini. Terus begitu. Sudah diatur begitu jarak waktu tanam, siklusnya. Jadi dia tidak pernah putus dalam hal untuk bahan baku. Ya. Baik. Kemudian kedepannya harapan Bapak untuk produk ini, atau apa namanya kerjasama apa yang diharapkan sehingga ini bisa berkembang menjadi industri menengah. Itu. Ya. Jadi kalau saya sih harapan kedepannya inovasi ini bisa menjadi inovasi yang bisa bermanfaat bagi semua orang, tidak hanya di wilayah kami di Kabupaten Muara Enim, tapi juga di seluruh Indonesia, dimanapun berada, bahkan dunia. Iya, tentunya dengan pengembangan produk dan juga apa namanya mungkin diversifikasi ya, bisa diolah dalam bentuk apalagi sehingga banyak variannya, tidak hanya dalam bentuk bubuk, mungkin dalam bentuk cair juga menarik kali ya, dalam bentuk minuman botol gitu. Jadi ada varian rasa dan varian juga. Sebenarnya memang ada beberapa varian, Bu, teman, memang belum yang varian-varian sebenarnya memang belum kami kemas dalam bentuk kemasan-kemasan menarik. Cuman memang kedepannya ini di serai ini sendiri udah beberapa inovasi-inovasi yang bakal kami kembangkan dari serai ini sendiri. Memang sudah ada. Iya, sudah ada kok. Sudah ada persiapan ke depannya untuk mengembangkan produk. Baik, menarik sekali. Pesan-pesan dah yang terakhir kepada sahabat inovasi sekalian, pesan-pesan Bapak terkait produk ataupun terkait inovasi. Buat teman-teman semua, One Day One Innovation dimanapun berada di seluruh Indonesia bahkan dunia, pesan saya teruslah berinovasi, jadilah inovasi yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Gitu ya? Iya. Kita walaupun hal-hal kecil tapi bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baik ke lingkungan. Iya. Terima kasih Pak Nurdiansyah atas kehadirannya di acara kami. Mudah-mudahan kedepannya produk Busri, Busri bubuk serai lestari akan membooming ke seantero Indonesia dan juga ke dunia ya. Kita harapkan bersama-sama bisa menjadi salah satu andalan dari Sumsel bubuk Busri ini. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang berinovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Salam inovasi.